Shalom Shalom. Selamat hari Kamis 1 September 2022. Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya. Penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Words, ya, di suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling terutama, hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Kita berada dalam season autumn dengan tema bulan ini, ya, suffering for the king. Menderita bagi sang raja. Sedangkan Grace Words hari ini saya berikan judul kenikmatan hidup bagian yang terakhir atau 7, umat Tuhan. Ya, bagian hidup, kenikmatan hidup bagian yang ke-7. Mari bergegas kita membaca ayat yang menjadi fondasi saya berbagi pesan Tuhan hari ini, yakni Mazmur Daud umat Allah 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Umat Allah, engkau bisa kecap tidak? Bisa lihat tidak? Ada orang kesukaannya makanan tidak sehat. Saya belajar umat Tuhan. Ya, seiring dengan kedewasaan, seiring dengan bertumbuhnya saya sebagai manusia, saya belajar. Contoh, saya dulu teh itu es teh tubruk, teh ditubruk, teh Jawa Melati, ya, lalu disaring, lalu dikasih es, manis, kental, dingin, segar. Seiring dengan intelijensia saya bertambah, apresiasi atau selera terhadap kualitas mengalami peningkatan. Dulu telinga saya tidak bisa bedakan antara SQ, sound quality, dengan musik yang mengandalkan subwoofer atau house music belaka. Mengerikan. Saya heran mengapa saya bisa hidup dengan cara seperti itu. Tapi faktanya saya pernah tidak keberatan. Dan belakangan ketika apresiasi serta cara saya taste, merasakan sesuatu berubah, itu berubah umat Tuhan. Demikian juga ada tempat-tempat jajan yang dulu saya tidak keberatan. Ya, entah sejak kapan, saya tidak bilang semua. Sampai sekarang masih ada tempat jajan favorit yang dulu pada waktu saya dulu masih jajan, sekarang masih jajan. Tapi ada beberapa sudah tidak bisa lagi jajan di situ. Entah sejak kapan saya lihat bagaimana dia cuci itu sendok, mangkok karena itu bakso, ya, bagaimana dia ternyata membuka daripada saus yang begitu banyak, memasukkannya, lalu ketika saus itu jatuh apa yang dilakukannya, segala macam umat Tuhan berubah. Jadi motivasi pertumbuhan terbesar terletak pada kenikmatan, bukan takut pada ancaman. Ya, kalau kita sampai berdoa karena takut ada hal buruk kalau enggak berdoa, dengan kita berdoa karena kita bisa menemukan kenikmatan dalam doa, demikian juga saat worship menyembah. Kita worship karena kita menemukan kenikmatan dalam aktivitas worship tersebut. Berbeda dengan kita berat hati terpaksa karena itu mau tidak mau bagian dari liturgi ibadahnya orang Kristen. Jadi umat Tuhan, berbeda sekali. Apa yang mengandung ancaman
cepat atau lambat menimbulkan pemberontakan. Dalam biografi kisah hidup yang dibukukan oleh Jonathan Edwards menceritakan tentang seorang misionaris bernama David Brainerd. Misionaris ini khusus melayani memberitakan Injil pada suku-suku Indian di pedalaman Amerika Serikat. Berbahaya sekali. Hanya oleh karena penyertaan Tuhan bisa tetap survive. David menyaksikan dalam pelayanannya yang cadas, yang keras, bahwa suku-suku Indian Krokweksung yang sangat keras kepala dan terbukti tidak takut kematian. Ya, mereka bertobat justru bukan karena takut akan neraka. Nah ini loh. Kadang salah satu metode cari gampangnya baik pengajar, orang tua maupun pengkhotbah supaya orang bertobat itu dengan menakut-nakuti neraka umat Allah. Serta penghukuman kekal. Krokweksung tidak urusan. Mereka jenis orang bebal keras kepala yang mati ya mati. Bonek umat Tuhan ya. Hooligan kalau Inggris. Terserah. Mati ya mati. Namun mereka bertobat justru bukan karena takut neraka atau takut mati. Atau takut penghukuman kekal. Metode yang untuk Asia itu bisa jalan. Menakut-nakuti, kamu nanti digergaji, lidahmu ditarik lalu dibeginikan, ngeri. Buat mereka gak mempan. Dia menyaksikan bahwa justru para Indian keras kepala ini bertobat ketika dikhotbahkan kasih Kristus Yesus yang begitu lembut, begitu damai, dan Lazarus yang duduk di pangkuan Bapa Abraham, dan mengenai sorga yang mempunyai banyak tempat tinggal, serta limpah dengan sukacita damai sejahtera, dan tidak ada perang, tidak ada harus saling bunuh satu sama lain lagi. Mungkin karena itulah Injil itu disebut berita baik. Gospel itu berita baik. Bukan berita kekayaan, berita kemakmuran, berita kesuksesan, apalagi berita ancaman kematian. Maka umat Tuhan lihat. Ilustrasi manusia mengenai keanehan rokok termasuk narkoba. Siapa yang tidak tahu bahayanya? Mereka berhenti tidak? Tidak, bukan. Sekarang di Indonesia bungkus rokok itu sudah dikasih gambar seram. Yang mengandung kira-kira kalau you ngerokok kamu bisa berkemungkinan seperti ini loh. Mereka ngerokok enggak? Merokok tetap umat Tuhan. Narkoba lebih ngeri. Ancamannya hukuman mati sampai hari ini. Tetap orang pakai, mengerikan. Judi, kriminal, ya, umat Tuhan. Ini sesuatu yang fenomenal sekali. Bagaimana mungkin mereka tahu ancaman yang terkandung dalam perbuatan tersebut dan seolah-olah mengabaikannya dan tetap melakukan juga. Nah umat Tuhan, ada sesuatu yang menarik dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 10. Kau buka dengan cepat. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 10, perhatikan ayat 8 dan 9. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Kristus Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Perhatikan, ini kisah di mana dia bersama kawan-kawannya semalam-malam mencari ikan, tidak dapat. Dan Tuhan Yesus masuk ke perahu mereka, ya, dan dengan singkat cerita menebarkan jala di tempat tunjuk Tuhan Yesus, diangkut banyak sekali ikan yang masuk, berebutan masuk jala. Petrus tidak melihat itu sebagai cuan, tidak melihat itu sebagai laba, dia gentar. Dia langsung sujud tersungkur. Dia bilang apa? Pergilah daripadaku. Aku ini seorang berdosa. Indah sekali. Indah sekali umat Tuhan. Tuhan menarik Petrus bahwa ada yang lebih memuaskan daripada menjala ikan.
yakni menjadi penjala manusia. Ada yang lebih mengasihkan daripada dosa. Ada yang lebih mulia daripada sekedar hidup di dunia. Melayani lebih baik daripada dilayani, terlebih berbahagia memberi daripada diberi. Tuhan, ini DNA kingdom. Saya lihat banyak oknum Kristen yang lebih suka dilayani, yang lebih suka diberi, yang lebih suka aku terus-menerus, Tuhan. Demikianlah hal-hal yang saya maksudkan dengan kenikmatan sejati dalam Kristus. Mazmur 34 ayat 9, kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kalau kamu tidak bisa kecap, tidak bisa lihat, kenapa kau harus ikut Tuhan? Cepat atau lambat pasti kau buang. Kamu akan kembali lagi kepada dunia ini dengan kenikmatannya. Carilah umat Tuhan, kejarlah, mintalah, ketoklah pintu, perjuangkan, sehingga bayangan sekilas mengenai suatu hari kelak kita berjumpa muka dengan Kristus menjadi sesuatu hal yang sedemikian mendebarkan, memuaskan jiwa kita. Sesuatu yang begitu kita nantikan sehingga kita diberanikan, disanggupkan, perhatikan, untuk membayar harganya. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.